Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, sebenarnya ada banyak sekali alasan yang mampu membuat kita untuk patah semangat dan tidak bersukacita dalam menjalani hari-hari ini. Namun firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita bukan hanya dilakukan ketika kita di dalam zona nyaman saja. Bukan hanya dilakukan ketika kita dalam posisi yang enak. Bahkan Rasul Paulus sendiri memberi teladan ketika dia menulis surat Filipi. Dia sedang ada dalam penjara. Bukankah itu suatu kondisi yang benar-benar terpuruk? Bukankah itu adalah sebenarnya secara daging? Di dalam penjara itu kondisinya nggak enak. Di dalam penjara bagaimana mungkin ketika kita berpikir secara logis, bagaimana mungkin ketika seseorang berada di dalam penjara itu bisa merasakan sukacita? Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap bersukacita sekalipun kondisi kita tertekan? Saya akan membagikan 3 cara supaya kita dapat tetap bersukacita sekalipun kondisi kita tertekan. Cara yang pertama, kita harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin di antara saudara tidak ada yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan ketika sampai saat ini kita masih bisa bernafas, itu semua karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hendaknya kita mengingat segala apa yang telah Tuhan kerjakan, karya penebusannya yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Semata-mata karena kebaikan Tuhan. Yang kita peratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23. Itu dikatakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Yeremia menuliskan kitab peratapan ini, Nabi Yeremia sedang meratapi apa yang terjadi di sekelilingnya. Namun kita tahu, di tengah-tengah keadaannya yang tertekan, Nabi Yeremia masih melihat kebaikan Tuhan. Nabi Yeremia masih melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mensyukuri apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupannya. Dia mengagumi kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya. Oleh karena itu, mengingat kebaikan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur adalah salah satu cara supaya kita bisa tetap bersukacita sekalipun keadaan kita tertekan, sekalipun kita dalam posisi yang gak enak, sekalipun ada banyak orang yang membuat kita selalu merasa khawatir, selalu merasa aduh bagaimana kehidupan selanjutnya. Tapi kita percaya bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami, Tuhan masih bersama-sama dengan umatnya. Cara yang kedua adalah dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita mau belajar dari seorang Daud dalam Mazmur 142.
Daud menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Karena pada saat itu, dia sedang dikejar-kejar oleh musuh. Dia tidak mampu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mau bergantung kepada Tuhan. Dia membutuhkan kuasa yang lebih besar untuk menolongnya, untuk menyelesaikan tekanan dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hebat apapun manusia yang ada di dunia ini, pasti membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena kekuatan yang dimiliki manusia adalah terbatas, sehingga manusia membutuhkan kuasa yang lebih besar untuk menolong kehidupannya, untuk menjalani kehidupannya. Hanya Tuhan yang memiliki pertolongan yang terbesar yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan agar memampukan kita menjalani aktivitas kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, agar kita mampu untuk tetap bersuka cita. Cara yang ketiga adalah dengan tetap melakukan hal-hal yang baik. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan agar jangan jemu-jemu untuk melakukan perbuatan yang baik selagi masih ada kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menolong orang lain, bukankah itu menambah sukacita dalam kehidupan kita? Ketika kita mampu meringankan beban orang lain dengan apa yang bisa kita perbuat, itu akan menambah sukacita dalam kehidupan kita, karena kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah kondisi yang terjadi saat ini, ada banyak sekali yang perlu kita tolong. Mungkin kita bisa menolong orang lain dengan cara-cara yang sederhana, seperti ketika kita melihat banyak orang yang masih belum menggunakan masker karena mereka belum benar-benar menyadari bahwa penggunaan masker itu penting. Untuk pertolongan yang dapat kita lakukan untuk mereka adalah mengingatkan mereka agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Dan kita bisa memberikan masker kepada mereka. Ada banyak sekali yang perlu kita tolong. Dengan menolong orang lain melalui perbuatan kita, setidaknya kita dapat menjadi berkat bagi mereka, dan itu akan sangat menambah sukacita bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga cara tadi akan menolong kita agar kita tetap bersukacita sekalipun kita dalam keadaan yang tertekan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadikan sukacita sebagai gaya hidup orang percaya, agar orang lain dapat melihat pancaran kasih Allah yang senantiasa melingkupi kehidupan umat Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa sumber sukacita yang terbesar adalah Yesus Kristus sendiri, yang telah mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Tetaplah bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.